Assalamualaikum. Di segmen kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian segmen terbaru aku, yaitu adalah halu. Buat teman-teman yang juga hobi ngehalu kayak aku, boleh banget buat kalian klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu tidak memerlukan waktu yang begitu banyak alias sangat instan. Kita mulai ngehalunya. Jadi ini adalah cerita aku waktu aku masih SMA. Jadi ceritanya waktu itu ada anak baru masuk ke kelas aku. Dia itu laki-laki dan dia itu ganteng banget, sumpah. Sumpah dia itu ganteng banget. Saking gantengnya dia itu bikin teman-teman sekelas itu pada kayak terpesona semua gitu, kayak terpesona semua, cewek cowok itu semuanya terpesona semua ngeliat kegantengannya dia. Bahkan aku pun yang termasuknya eh, nggak terlalu peduli sama yang kayak gitu tuh ikutan terpesona karena saking gantengnya dia. Coba kalau kalian punya teman sekelas anak baru laki-laki dia itu ganteng banget, gimana coba, pasti kalian juga bakalan terpesona ngelihatnya deh. Udah gitu dia tuh orangnya tuh kayak cool banget gitu, cool banget, dia juga nggak banyak ngomong, pokoknya dia cool, pokoknya dia cool banget, dia gitu cool banget, oke banget untuk dijadikan idaman-idaman para perempuan. Sombong amat. Nah, terus selama kita berteman, selama kita sekelas ini, bukan berteman sih sebenarnya, karena aku sama dia tuh jarang banget ngobrol, bukan cuma aku gitu. Bahkan dia juga jarang banget ngobrol ke teman-teman yang lain, sama guru-guru pun dia nggak selalu banyak ngomong gitu. Dia orangnya bener-bener diem banget deh pokoknya. Kita tuh nyebut dia tuh kayak misterius gitu. Terus juga waktu itu kita sempat ada tugas PR dari guru kalau kita tuh harus melihat pekerjaan orang tua kita gitu. Nah, di situ kita harus merangkum bagaimana orang tua kita kerja. Terus gimana sih orang tua kita melakukan pekerjaannya. Nah, berhubung salah satu teman aku nih ada yang orang tuanya punya sasana tinju. Jadi, aku tuh pernah ke rumah temanku ini. Sebenarnya waktu itu aku sempat bingung, kok dia tuh perempuan, tapi dia tuh jago banget gitu. Bahkan dia tuh bisa berantem, bisa tinju gitu, itu keren banget kan. Akhirnya dia ngajak aku ke rumahnya. Dan ternyata dia tinggal sama ayahnya yang adalah seorang pelatih tinju. Nah, dari situ aku inget dong kalau pekerjaan orang tuanya itu kan keren buat dijadiin rangkuman tugas sekolah. Jadi aku ajak deh teman-teman buat ke sasananya temanku ini. Nah, si cowok misterius ini tuh ikut juga karena dia tuh udah kayak akrab juga deh sama aku sama teman-teman lain gitu. Di sana itu tuh sumpah hal yang paling capek banget. Itu capek banget karena di sana kita disuruh latihan tinju coba. Kita cewek-cewek tapi disuruh latihan tinju. What? Tapi di sini ada hal yang keren banget. Ternyata di balik kediamannya si cowok ganteng ini, ternyata dia tuh pinter banget tinjunya. Aku tuh sampai kayak terkesima banget gitu sama cara dia mainin tinjunya. Padahal dia bilang itu pertama kali buat dia gitu. Itu kan keren banget. 자, 잽, 잽. 잽, 잽, 원투. 잽, 원투. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Sampai akhirnya ada tugas sekolah di mana aku sama dia itu jadi satu kelompok. Jadi waktu itu tuh ada kelas kelas olahraga gitu. Nah, terus kita disuruh berpasang-pasangan. Nah, sebenarnya itu pasang-pasangannya bukan kita milih sendiri, tapi kayak disuruh baris sebelah sini cewek, sebelah sini cowok gitu kan. Nah, pas baris kayak gitu tuh Pak Guru bilang, anak-anak, jadikanlah orang yang di hadapan kalian itu sebagai pasangan kalian. dan berhubung dia ada di depan aku, jadi aku mau nggak mau harus satu kelompok sama dia. Nah, selama aku satu kelompok sama dia itu, aku tuh kayak gimana ya? Nggak nyangka gitu, seorang perempuan kayak aku bisa satu kelompok sama makhluk Tuhan yang ganteng kayak gitu. Itu tuh kayak bahkan aku itu bikin teman-teman yang lain tuh iri gitu. Iya. Jadi pada saat itu aku tuh kayak ngajakin dia buat latihan bareng. Jadi kita pergi ke atap, nah terus kita latihan bareng gitu. Di situ tuh dia tuh kayak ngajarin aku, tapi judes banget. Dia tuh kayak ngomelin aku gitu. Padahal kan yang namanya orang nggak bisa ya gimana gitu kan. Harusnya dia sabar dong ngajarinnya. Tapi ini tuh dia kayak ngegas gitu ngajarinnya. 자, 일어나. 시작한다. 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷. 야, 어떻게 이것도 안 되냐? Ya oke lah karena dia ganteng. Setelah lama-kelamaan aku sama dia akrab, aku tuh kayak ngerasa bingung gitu. Kok kayaknya aku tuh ngerasa dia tuh penting banget buat aku gitu. Bahkan secuil pun aku tuh nggak pernah bisa ngalingin pandangan aku ke dia gitu kalau lagi sama dia. Itu tuh kayak ini orang tuh kayaknya berarti banget gitu. Kayaknya aku harus tahu semuanya tentang dia, apa yang dia lakuin. Pokoknya aku kayak kepo banget gitu deh. Nah, di saat aku lagi labil-labilnya sama perasaan aku yang kayak gitu, dia malah bikin aku kesel. Coba dia tuh bikin aku kesel. Dia tuh kayak, jadi tuh ada satu cewek yang emang suka banget sama dia. Ini tuh cewek tuh emang ngeselin banget sih sebenarnya, mentang-mentang dia orang kaya, pokoknya dia ngeselin banget ya pokoknya. Nah, cewek ini tuh kayak tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada petir apa segala macem, kok dia jadi berdua-duaan terus sama cewek ini. Bahkan dia ini ke kantin berdua, terus juga tali sepatunya diiketin coba. Dan itu di depan aku, bayangin gitu. Di saat perasaan kita tuh lagi kayak nggak ngerti kenapa ke seorang cowok, tapi ternyata tiba-tiba banget cowok itu berduaan sama cewek yang bahkan kita nggak suka gitu. 제 신발끈까지 묶어줘? Sampai akhirnya setelah itu aku tuh kalau ketemu dia kayak suka merengut gitu, kayak kesel gitu. Pokoknya gimana caranya aku tuh nggak ngobrol lah sama dia, nggak ngomong apa-apa sama dia. Jadi tuh kayak Jadi ini urusin aja cewek itu, nggak usah dulu deketin gue lagi. jadi tuh kayak gitu perasaannya. Terus juga saking keselnya, aku tuh kayak pernah ketemu sama dia gitu di jalan. Nah, aku tuh kayak males banget sebenarnya ngelihat dia, tapi ya gimana gitu, namanya aku juga kan ada rasa penasaran juga gitu kan. Sampai tiba-tiba tuh dia nyamperin aku, terus dia tuh kayak ngejelasin gitu. Dia tuh kayak ngejelasin hubungan dia sama si cewek ngeselin itu tuh apa. Dan di situ aku ngerasa kayak, hah, kenapa lo jelasin itu ke gue? Emang gue ini siapa?
수지가 나 때문에 다쳤어. 그래서 도와주는 것뿐이야. Tapi syukur banget ya dia ngejelasin kayak gitu, dan itu bikin hati aku tuh kayak lega banget gitu kan. Karena akhirnya aku tahu kalau mereka berdua itu nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Sampai pada saat itu di sekolah tuh kayak ada alarm kebakaran gitu. So kita panik dong, kita semua panik gitu. Satu kelas itu kita kayak lari-larian gitu saking paniknya karena tiba-tiba ada alarm kebakaran. Dan kita semua tuh kayak lari, kepanikan gitu. Dan aku pun ikutan lari karena anak-anak yang lain juga ikutan lari. Aku tuh ketabrak dan aku jatuh. Aku ketabrak sama teman-teman. Aku tuh ngerasa kayak kejebak banget waktu itu. Aku udah nggak tahu, aku nggak bisa bangun lagi. Terus tiba-tiba ada yang datang meluk aku, dan ternyata dia meluk aku dan ngelindungin aku dari anak-anak lain yang lari-larian terus nabrak aku. 일단 나가자. Nah, setelah kejadian itu, aku tuh seneng banget, karena hubungan aku sama dia itu jadi balik bagus lagi. Aku kayak saling perhatian lagi gitu sama dia. Dia juga jadi lebih banyak waktu buat aku gitu kan. Aku kayak seneng banget. Nah, di luar rasa senang itu, ternyata dia nyiapin kado buat aku, coba. Padahal waktu aku ulang tahun, aku nggak berpikir kalau dia tahu gitu ulang tahun aku. Dan aku seneng banget karena dia tahu-tahu ngasih aku kado, dan itu adalah gelang tangan. Aku seneng banget, sumpah aku seneng banget dia ngasih gelang tangan itu ke aku. Bahkan dia juga pakein gelang tangannya itu ke tangan aku, dia yang pakein. Aduh, sumpah aku tuh kayak seneng banget. 그냥 지나가다가 보이길래 그냥 샀어. 이번에 잃어버리지 말고. Nah, setelah pemberian gelang tangan itu, aku tuh kayak semakin hari sama dia itu semakin akrab, semakin ngerasa nyaman gitu kan. Dia juga kayak, aku tuh ngerasa kayak dia tuh juga suka sama aku gitu, karena aku udah mulai paham kalau ternyata tuh selama ini aku tuh suka sama dia. Cuma tiba-tiba aja aku dengar kabar kalau dia mau pergi ke LA sama keluarganya. Di situ aku ngerasa belum apa-apa kok udah ditinggal. Dan akhirnya satu malam aku minta ketemu sama dia. Aku pengen ngobrol sama dia, aku pengen kayak, pokoknya aku pengen memperjelas hubungan antara aku sama dia tuh, kita tuh sebenarnya apa. Dan akhirnya di situ pun dia ngasih tahu perasaannya ke aku, dan itu sweet banget. Aduh, aku malu, sumpah itu sweet banget. 너를 좋아해. Itu tuh kayak pas dia bilang kayak gitu tuh, itu kayak singkat banget, kayak nggak percaya gitu kan kalau dia tuh nyatain perasaannya ke aku gitu. Seorang yang ganteng banget kayak gitu nyatain perasaannya ke aku. Dan akhirnya aku pun kayak nggak percaya gitu kan. Aku jadi bilang ke dia, ulangin lagi dong please, aku nggak dengar, aku mau denger yang lebih jelas gitu. Tapi dia tuh kayak malu-malu gitu buat ngulanginnya. Nah, karena aku terus minta untuk dia ngulangin, dan dia pun nurutin kemauan aku. Dan ini tuh sumpah, aduh, ini tuh sumpah sweet banget. Oh my god, ya ampun. 아, 진짜. 잘 들어. 절대 다신 안 해. 네가 세상에서 제일 좋아. 네가 세상에서 제일 좋아.
setelah dia ngungkapin perasaannya itu, dia tuh kayak curi-curi waktu gitu ke aku. Dia tuh kayak ngelirik-lirik gitu kan, sampai akhirnya dia memberanikan diri buat pegang tangan aku. Aku senang banget. Aku seneng banget. Akhirnya dia kayak, itu tuh kayak momen-momen yang aku nantiin itu kejadian gitu. Dia megang tangan aku. Itu aku seneng banget, sumpah aku seneng banget. Nah setelah itu kita pun resmi pacaran. Aku sama dia resmi pacaran. Itu sumpah aku seneng banget karena akhirnya aku pacaran sama dia. Pokoknya gila itu tuh aku seneng banget, sumpah aku seneng banget. Terus hari demi hari pun kita lalui kan bareng-bareng, kayak apa aja yang aku mau gitu. Pokoknya yang pengen banget aku lakuin berdua sama dia itu pokoknya kita lakuin bareng-bareng. Selama dia belum pindah ke LA, kita lakuin semuanya bareng-bareng. Sampai akhirnya besok itu dia bakalan pergi ke LA bareng keluarganya. Aku udah berusaha banget buat ikhlas, aku berusaha banget buat tegar kalau kita tuh bakalan ngejalanin hubungan long distance relationship alias LDR. Di situ aku udah pasrah banget, aku udah terima. Yang penting aku cuma minta untuk dia tuh tetap jaga hatinya, tetap ingat kalau dia tuh punya pacar. Aku juga kasih hadiah ke dia, yaitu gelang yang sama kayak yang dia kasih ke aku. Aku kasih ke dia, terus aku bilang ke dia, Kalau misalnya nanti ada cewek rambut pirang yang nyamperin kamu, terus dia godain kamu harus bilang, I have girlfriend. Terus, kamu harus tunjukin gelangnya. Oke? Iya. di hari itu pun tiba, dia benar-benar pergi ke LA sama keluarganya, dan aku pun merasa kehilangan juga. Tapi ya gimana, aku juga kan udah ikhlas, aku juga udah terima kalau emang kita harus ngejalanin hubungan jarak jauh. Aku udah terima, aku juga positive thinking ke dia. Aku juga mikir ke dia kalau dia tuh bakalan terus ngejaga perasaannya. Dan itulah kisah cinta aku dengan dia. Oke teman-teman, segitu aja ngehalunya. Semoga kalian suka dengan haluan aku ini. Buat teman-teman yang juga suka ngehalu, terus kalian juga punya kayak requestan yang pengen aku haluin gitu, supaya kalian terinspirasi buat ngehaluin juga, boleh banget kalian kasih saran ke aku. Dan juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutan ngehalu bareng aku di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I saw you played basketball yesterday. You played so well. You were really cool. Well, it wasn't my best. Maybe this weekend, would you want to go on a date with me? I'm sorry. I have a girlfriend in Korea. Look. I gotta go.